Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama aku Nurun Desa Rahmiemba, mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang materi routing statik yang ada pada mata kuliah jaringan komputer. Dan kita juga akan mensimulasikannya di Cisco Packet Tracer. Yuk simak terus pembahasannya. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu routing statik? Yap, routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, routing statik juga memiliki beberapa ciri antara lain seperti berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Dan yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Kemudian, gimana sih cara kerja routing statik? Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Lalu, apa aja ya keuntungan dan kerugian pada saat menggunakan routing statik? Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang keuntungan saat menggunakan routing statik. Yang pertama, dapat meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Dan yang terakhir, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Nah, setelah tahu keuntungannya, berikut merupakan kerugian dari penggunaan routing statik. Yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Dan yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding dengan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Dan yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Oke, setelah kita mengetahui informasi dasar dari routing statik, langsung aja yuk kita simulasiin routing statik pada Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita sudah membuat skemanya sesuai modul, yaitu terdapat 3 PC, 2 server, dan 3 router. Baik, kemudian kita isi IP-nya. Pertama kita isi PC 1, IP address-nya yaitu 192.168.1.1, kemudian subnet mask-nya yaitu 256.256.256.192 karena ini /26. Selanjutnya default gateway-nya muncul 192.168.162, dan DNS servernya itu 33.33.331. Setelah itu lanjut ke PC 2 dengan IP address 192.168.165 dengan subnet mask-nya yaitu 256.256.256.192. Kemudian atur default gateway-nya menjadi 92.168.1.126 dengan DNS servernya menjadi 33.33.331. Baik, sekarang kita atur PC 3 dengan IP address yaitu 192.168.1.253, subnet mask-nya 256.255.255.128, default gateway-nya yaitu 192.168.1.254 dan DNS-nya 43.43.43.1. Jadi di sini router dan PC dihubungkan oleh kabel tembaga. Nah, untuk router dihubungkan dengan kabel serial. Nah, router 1 dan router 2 serial 2 dengan router 1 dan 3. Baik, sekarang kita atur IP-nya untuk router yang pertama. Nah, fast Ethernet 0/0 merupakan router yang terhubung dengan PC 1. Address-nya diisi dengan default gateway dari PC 1 dan subnet mask-nya sama.
Oke, lanjut ke fase Ethernet 1/0, IP address-nya diisi dengan default gateway dari PC 2 dan dengan subnet yang sama. Oke, sekarang kita setting router ke-1 untuk serial 2 merupakan router yang terhubung ke router 1. Diisi IP address-nya seperti berikut. Serial 3 terhubung dengan router 3 dengan IP sebagai berikut. Dan jangan lupa port statusnya dinyalakan. Oke, sekarang kita setting router 2 pada fase Ethernet 0/0 terhubung dengan PC 3. IP address-nya diisi dengan gateway PC 3 dan subnet mask-nya sama dengan subnet mask PC 3. Kemudian serial 2 ini adalah terhubung dengan router 1 diisi dengan sebagai berikut. Kemudian serial 3 yang terhubung dengan router 3 dengan IP sebagai berikut, dan jangan lupa portnya dinyalakan. Lanjut ke router 3. Di sini fase Ethernet 0/0 merupakan hubungan ke server 1 dan fase Ethernet 1/0 terhubung dengan server 2. Oke, lanjut kita atur server 1 dengan IP address. IP address-nya sebagai berikut. Subnet mask-nya sebagai berikut. Default gateway-nya sebagai berikut, dan DNS servernya sebagai berikut. Oke, lanjut ke server 2 dengan IP address sebagai berikut. Subnet mask-nya sebagai berikut. Default gateway-nya sebagai berikut, dan DNS servernya sebagai berikut. Nah, setelah kita men-setting seluruh IP address-nya, maka selanjutnya kita melakukan pengisian table routing statik pada setiap router sebagai berikut. Caranya yaitu klik router 2 kali, kemudian pilih config dan klik static. Nah, di situ ini sudah saya isi. Oke, kemudian lanjut ke router 2. Juga sudah saya isi. Kemudian lanjut ke router 3. Sudah saya isi. Oke, setelah itu langkah selanjutnya yaitu masuk ke mode simulasi dan membuat skenario seperti berikut. Yang pertama, kirimkan paket PDU dari PC 1 ke PC 2. Selanjutnya kita mengikuti arahan dari modul.
Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu melakukan tracking. Kita pindahkan ke mode real time terlebih dahulu, kemudian tracing PC 1 ke PC 2. Caranya yaitu klik PC-nya 2 kali, kemudian pilih desktop, setelah itu pilih command prompt dengan ketikan tracer dan IP yang akan dituju. Nah, ini adalah gateway-nya, router 1. Kita lakukan hal tersebut ke seluruh skenario yang telah dilakukan tadi untuk melakukan tracing.
Nah, setelah dilaksanakan percobaan tersebut, didapatkan routing statik berhasil dan komunikasi antar jaringan dapat terjadi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai routing statik dan percobaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.